Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di Hobi Dolan. Teman-teman, kita sekarang ada di Candi Barong, di dekat area petilasan atau Keraton Ratu Boko ya. Di sana ada Ratu Boko, di atas ada Candi Ijo. Di sini banyak banget candi teman-teman. Ada Candi Banyu Nibo juga. Nah, kita sekarang ada di namanya Candi Barong. Ini penamaan saja dari masyarakat sekitar. Ini merupakan salah satu candi Hindu ya. Sering saya sampaikan bahwasanya candi itu dahulu adalah merupakan tempat peribadatan bagi kaum Hindu atau Buddha. Nah, itu ada candi utamanya ya, yang di atas itu. Ada 1, 2. Candi perwiranya nggak ada, perwarnya. Jadi candi yang mengitari ini tidak ada. Memakai bahan batu andesit seperti ini. Jadi bukan dari batu bata, tetapi pakai batu andesit ini. Jadi ini tidak tertimbun ya teman-teman. Jadi semua pakai pasangan, sekali lagi tidak memakai telur ayam ya, cara merekatkannya. Ini bagusnya sebenarnya sore hari nih. Sore hari dan kita bisa melihat pemandangan di area Jogja sana. Kita masuk ke sini tadi itu tidak ada bayar tiket, jadi masih gratis. Soalnya jalannya yang menuju ke sini akses ya, khususnya dari lewat tebing breksi itu. Sebelum sampai tebing breksi kita ke kiri masuk ke sini. Ini lagi dibangun jalannya. Jadi modelnya dicor seperti itu. Nah, ini bagus teman-teman. Kalau mau pre-wedding bisa, buat foto-foto juga bisa di sini. Kita masuk ke dalam ya. Belum lebih nggih. Ini tempat masuk Candi Barong teman-teman. Ini. Nah, itu candinya. Gratis masuknya, nggak ada apa namanya tiket-tiket bayar gitu, nggak ada. Gratis. Ini Candi Barong namanya. Ya, kita muter dulu ya teman-teman. Ini bagian dindingnya ya, bagian luar itu batunya gede-gede seperti ini. Nah, kurang lebih sama seperti yang ada di Candi Plausan itu sama. Tapi ini lumayan tinggi. Ini baru disusun setelah ekskavasi ya kemarin. Cuman ini udah banyak yang hilang ya teman-teman, bagian sini itu. Jadi udah nggak asli lagi. Kita cari jalan masuknya ya, kita muter sebentar. Itu sudah tersusun rapi. Nah, ini pintu masuknya ya teman-teman. Anak tangga di depan ini menuju ke pelataran atas ya. Jadi ini menghadap ke arah barat. Ini candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi. Sama dengan pembangunan candi-candi yang lain di area sini ya teman-teman. Jadi tatkala Mataram kuno ya di Jogja itu. Jadi masih beragama Hindu dan Buddha. Kalau sejarahnya candi ini termasuk candi Hindu ya. Jadi tempat untuk memuja atau tempat untuk beribadah agama Hindu ini. Kita lihat ya.
Konsepnya memang candi itu kebanyakan di atas, dalam artian di dataran tinggi. Karena menurut kepercayaan dalam sejarah itu tempat atas itu ya tempat yang suci gitu ya, mendekatkan kepada para dewa. Ceritanya seperti itu sejarahnya. Wallahu a'lam. Jadi karena tidak ada literatur yang benar-benar bisa dijadikan rujukan ya. Karena kita itu mengacu cuman kepada prasasti yang dimana isinya itu tidak terlalu banyak. Prasasti itu singkat, menerangkan sejarah-sejarah seperti ini. Ini ada beberapa prasasti yang menjelaskan ini. Ini depannya seperti ini. Jadi berupa unda-undaan ya, yang semakin meninggi. Ini kita masuk ke pelataran pertama dari Candi Barong. Nah ini pelataran pertamanya ini, itu kedua. Jadi modelnya seperti ini. Setiap candi itu mempunyai ciri khas tertentu dalam hal bangunannya. Ini sebenarnya bisa jadi ini ada gapuranya ya teman-teman. Kayak yang seperti itu. Ada gapura cuman seperti ini kan. Ini bekas apa ya? Umpak itu atau tempat berdirinya gapura seperti yang di sana, cuman sudah hilang. Dan sepertinya ini pagar biasanya tinggi gitu, tinggi, lalu di sini tempat untuk beribadah gitu. Nah ini kan masuk seperti ini ada gapura, kemudian ada pagar, seharusnya seperti itu, cuman pagarnya hilang teman-teman, sudah hilang karena sudah lama ya. Di masyarakat sekitar sini juga yang beragama Hindu atau Buddha itu sudah sangat minim, minoritas sedikit sekali. Jadi mayoritas masyarakat sini itu sekarang beragama Islam. Jadi ini sudah tidak istilahnya diuri-uri, itu dijaga dengan baik dan sudah banyak ditinggalkan. Ini masuk ke cagar budaya yang ada di sini. Alhamdulillah masih ada sisa-sisanya lah. Nah ini kan batu-batu seperti ini. Ini masih, jadi kalau melakukan peribadatan ya di sini, di pelataran ini. Ini cukup luas ini. Jadi sekitar berapa? 30 kali 25 meter ini. Dan kita bisa masuk, cuman di dalamnya itu padat ya candinya itu. Ini besarnya seperti Candi Perwara yang ada di Candi Plausan itu modelnya. Nah, di paling ujung itu kan menandakan candi Hindu. Itu. Ini pagarnya sudah habis, banyak batu yang hilang. Nah, kemungkinan ya dipakai masyarakat sekitar ya dahulu itu. Biasanya dibawa pulang gitu. Dipakai untuk bangun rumah atau bangun pagar. Itu macam-macam, teman-teman. Kalaulah misalkan ada literatur yang lebih komplit yang terjaga dari abad ke-8 gitu ya bagus ya. Cuman memang budaya, khususnya budaya kita itu budaya tutur, bukan budaya tulis. Jadi kita saat mencari rujukan itu susah gitu. Aslinya seperti apa, sejarah seperti apa, kita susah untuk meneliti kembali. Kalau prasasti kan cuman 1-2 tempat dan sedikit banget. Nah ini gapura masuknya untuk masuk ke candi utamanya. Ini ada anak tangga. Nah di sini juga udah hilang ini teman-teman. Biasanya kan ada simbol-simbol tertentu gitu ya. Kita masuk. Ini ada tahun. Jadi tahun renovasi 1994. Ini. Jadi tahun 90-an ini direnovasi teman-teman, atau dipugar ya istilahnya. Cuman mugarnya yaitu terbatas, tinggal sisa-sisa dari candi ini. Nah, harusnya ini kan pagar gitu ya, pagar tinggi mengelilingi. Di situ juga pagar, harusnya pagar gitu, cuman habis ini. Nah kita masuk. Nah ini candi utamanya, Barong, Candi Barong, karena ada simbol kala di situ teman-teman. Nah itu
itu ada simbol kala. Jadi orang sini kalau nyebutnya masyarakat sekitar itu barong, seperti barongsai, barong gitu. Ini ornamennya itu menandakan khas zaman dulu. Ukiran di atas batu yang sudah berumur berabad-abad itu. Ini masih asli. Dahulu itu seninya juga tinggi ya. Karena seninya itu. Ini selalu melambangkan ya, banyak lambang-lambang atau simbol-simbol. Jadi jangan dimakan mentah-mentah ya teman-teman. Kalau sejak kita membaca sejarah seperti babat, Jawa atau apa itu, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Banyak simbol-simbol yang jelaskan para sastrawan itu atau sejarawan itu. Jadi ini hampir sama dengan Candi Plausan, mirip-mirip itu. Nah, ini itu simbol barong ya. Biasanya ini melambangkan aura negatif dan aura positif seperti itu. Seharusnya bisa masuk, ada ruangan kosong gitu ya. Biasanya setiap candi itu. Yang Candi Perwara yang mengelilingi Candi Plausan itu kan bisa masuk itu di sana. Nah, ini sudah banyak yang nggak asli. Ini nggak asli. Ini masih asli teman-teman. Nih, seperti itu. Ukirannya masih asli. Beberapa sudah istilahnya ditambahin batu-batu yang tidak asli. Namanya dulu kan sudah porak-poranda. Berkali-kali gempa bumi yang besar di area Jogja ini. Jadi ini disusun Bali, runtuh, kemudian banyak yang diambil masyarakat sekitar batu-batunya. Lalu ini tahun 90-an ya, dipugar kembali dan disusun menjadi objek wisata. Nah, seperti ini ya, namanya candi seperti ini teman-teman. Tempat peribadatan ya. Kalau sekarang ya masjid lah. Nah, masjid-masjid itu banyak itu. Di sini juga banyak banget candi itu. Ya, kita bisa kembali ya ke masa lalu, bahwasanya di daerah Jogja ini pesat akan ajaran Hindu dan Budanya di sini. Ya, jadi pusat. Faktanya ya banyak candi yang ada di sini. Di atas-atas bukit itu banyak. Apalagi yang di bawah teman-teman. Di bawah itu banyak banget. Cuman banyak yang terpendam ya. Karena informasinya itu karena erupsi dulu Merapi, Gunung Merapi itu. Di tetangga saya itu ada namanya Batu Yoni. Batu Yoni itu batu pusat pusat dari candi itu loh. Di tengahnya itu gede. Jadi sekitar 80 cm, kurang lebih 1 meter persegi itu besar. Batu andesit di tengah rumah, di dalam rumah itu. Tapi sudah dilaporkan ke Dinas Purbakala dan sudah dicatat. Nah, itu kalau diekskavasi itu bisa jadi di bawahnya itu ada candinya teman-teman. Itu di tetangga itu, nggak jauh dari rumah saya itu. Ya, jadi banyak banget itu candi-candi di daerah Jogja ini. Di sawah-sawah itu banyak yang tergali itu, ternyata juga candi-candi ini. Ini kalau patungnya nggak ada ya teman-teman ya. Artefak-artefak seperti patungnya tidak ada atau memang hilang itu. Atau sudah amankan ke museum, itu bisa jadi. Nah, ini seharusnya ini gapura. Di sana itu juga ada gapura seharusnya. Tadi yang di tangga masuk itu loh, itu gapura. Sini pagar mengelilingi itu. Jadi kalau informasinya saat beribadah itu ya di luar candi. Di situ itu, di luar candi itu atau di sini, tidak di dalamnya. Itu padahal kalau di lain tempat itu bisa masuk. Ini tidak ada anak tangga untuk masuk. Jadi istilahnya ya tempat saja untuk memuja dewa kalau dahulu ya. Wallahu a'lam, itu dulu ada nabi atau rasul yang diutus di bumi ini, khususnya di Jogja ini. Kita nggak tahu ya, karena nabi itu banyak banget. Bisa jadi dulu utusan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Cuman syariatnya seperti apa, nah itu yang tidak sampai kepada kita, syariat dari para utusan Allah zaman dahulu. Kita tinggal menyaksikan sisa-sisa dari orang-orang soleh zaman dahulu. Ini kan orang-orang soleh ya, tempat untuk beribadah pada Allah itu, kepada Tuhan itu. Jadi mereka membuat tempat untuk mensucikan diri gitu. Nah itu teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sana itu Jogja. Kalau malam bagus ini, bisa ngelihat Jogja itu atau sunset. Nah, kalau di sana itu Ratu Boko, Istana Ratu Boko yang di situ di seberang bukitnya itu. Nah kalau yang di sana itu Tebing Breksi, Candi Ijo di sini, Obelix Hill di balik bukit itu. Jadi di sini sekarang banyak tempat untuk wisata teman-teman. Kalau siang ya ke candi ini bagus. Kalau malam ya ke kafe-kafe atau tempat-tempat yang tinggi. Seperti kalau deket sini ya seperti Obelix Hill gitu. Ya mantap. Ya kurang lebih ini teman-teman Candi Barong yang ada di dekat Istana Ratu Boko. Di situ juga Tebing Breksi dekat Istana Ratu Boko. Nah, kalau kalian itu ke Candi Prambanan, mampir ke Ratu Boko, jangan lupa mengunjungi tempat ini. Cuman di sini akses masuknya baru dibangun ya di tahun 2023 ini. Jadi masih dalam tahap pengecoran agar akses mobil lebih mudah. Kalau pakai motor bisa masuk ke sana ke sini mudah. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen dan share ke media sosial lain agar semua tahu ya bahwasanya sejarah itu penting. Sesekali berkunjunglah ke tempat-tempat yang bersejarah agar kita bisa mengambil pelajaran baiknya dan membuang hal-hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.